apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Sinta Cimor in China. Oke, jadi hari ini H-1 perayaan Imlek. Jadi besok itu hari H. Dan jang-jang, hari ini saya tuh pegang apa ini? Ini ornamen Imlek yang intinya itu semoga keberuntungan datang di rumahnya kita. Jadi ini saya mau tempel di kulkas, dan kemarin kita itu sudah sempat ganti semua ornamen-ornamen Imlek yang ada itu kayak di pintu belakang. Pokoknya di setiap pintu kita itu tempelkan. Dan sekarang saya mau tempel dulu ini di kulkas. Oke teman-teman, ikuti vlog harianku hari ini. Seperti kuda yang gagah dan tangguh, semoga tahun ini kita juga kuat menghadapi setiap tantangan dan terus melangkah maju dengan iman dan harapan. Oke teman-teman, nah ini setelah saya pasang ornamen terakhir di kulkas, sekarang waktunya saya mau bikin dumpling. Nah kebetulan isiannya ini tadi pagi sudah disiapkan cincin, jadi tugasku sekarang ini untuk bentuk-bentuk adonan dumpling yang bulat-bulat ini, terus isi isian daging cincang ini. Nah teman-teman, jadi setiap Imlek itu identik dengan yang namanya dumpling. Jadi kalau kalian teman-teman yang sering nonton YouTuber Indonesia yang tinggal di China, pasti sering lihat mereka juga bikin dumpling saat perayaan. Nah dumpling ini bukan cuma sekedar makanan biasa, tapi punya makna sebagai simbol harapan dan doa untuk tahun yang baru. Jadi setiap proses pembuatannya juga seperti menyimpan keinginan baik untuk keluarga dan masa depan. Nah ini teman-teman, biar proses bikin dumplingnya ini lebih cepat dan efisien, jadi saya susun dulu kulitnya satu persatu dengan rapi seperti ini. Jadi tidak bolak-balik ambil bahan lagi. Nah setelah semuanya tersusun, baru saya isi daging cincang yang sudah disiapkan tadi secara sekaligus. Ya pokoknya ini bikin kerjanya itu lebih teratur, lebih cepat, dan tetap hasilnya itu rapi. Dan jujur teman-teman, ini bikin dumplingnya ini tidak sesimpel yang di video. Mungkin kelihatannya itu cepat, tapi ternyata
secara nyatanya ini dibikin itu hampir sekitar makan waktu hampir sekitar 3 jam. Karena mungkin kebetulan ini karena saya bikin sendiri, mulai dari pilin adonannya bulat-bulat dan isi daging, kemudian dibentuk jadi dumpling, jadi makan waktu yang cukup lama untuk bikin dumpling ini teman-teman. Nah ini setelah kemarin itu angin kencang yang lumayan kencang sekali, akhirnya di malam hari itu turun salju tipis-tipis. Jadinya ini saya mau bersihkan dulu saljunya teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau bersihkan dulu. Nah kalian bisa lihat sendiri ini debunya kayaknya sudah mau tembus ke layar. Saking berdebunya ini sekarang saya mau bersihkan dulu. Pakai ini cuman botolnya tulisan hand sanitizer, ini masih bawaan dari tahun 2023. Pertama kali saya ke Cina waktu itu kan masih zaman-zaman corona. Nah ini masih sisa-sisa botol corona, tapi ini isinya bukan hand sanitizer lagi teman-teman. Saya sudah ganti pakai air. Nah semprot dulu, semprot halus airnya pakai ini, baru nanti tinggal kita lap. Oke sekarang kita tinggal bersihkan, kita lap dia. Oh mengkilap kan, langsung jadilah dia. Ini pertama kalinya saya itu Imlek di Cina. Dulu sebenarnya waktu 2023 itu saya juga pernah datang, cuman 1 hari setelah Imlek saya baru sampai di sini. Jadi untuk suasananya itu saya masih belum terlalu tahu. Jadi nantilah kita lihat sama-sama bagaimana suasana Imlek di sini. Nah, setelah selesai bikin dumpling tadi, sekarang ini saya mau lanjut beres-beres dulu ruang tamu yang ada di sini teman-teman. Karena kebetulan kemarin itu angin kencang yang luar biasa kencang sampai pagar tanamannya kami itu lepas. Dan karena biasanya dengan angin itu datang juga bersama debu-debu, jadi ruangan kita itu cepat sekali untuk kotor. Nah kebetulan besok juga merayakan Hari Raya Imlek, jadi sekaligus bersihkan debu-debu biar suasana tahun baru itu makin lancar.
satu mobil motor roda 3 ini parkir di tengah jalan, akhirnya semuanya tuh pinggirannya tuh macet. Padahal ini motornya ini motor listrik, masih bisa diparkir bagian dalam sana, akhirnya macet.先照顾好你自己，就是对我最好的照顾。你照顾好你自己就好了，我这边不用担心，去吧。Yuk teman-teman, sini kita pergi ke toko serba murah. Ini tuh harganya dimulai dari harga terkecil di harga 2 yuan atau hampir sekitar 5.000 rupiah. Nah ini teman-teman, saya mau beli taflak meja. Ini harganya 5 yuan atau sekitar 11.000 rupiah. Ini lumayan besar ukurannya. Terus ini juga saya cuman tunjukkan ke kalian, ini biasanya kalau selama musim dingin di sini dipakai di kloset untuk pengalas bagian atas biar tidak terlalu dingin. Nah, karena kebetulan sapu yang di rumahnya kita itu sudah patah, jadi kali ini saya juga beli sapu sekaligus. Nah, ini harga sapunya itu ada di harga 30.000 rupiah, sudah include dengan sendok sampahnya. Dan setelah beres dari toko serba murah ini, sekarang kita lanjut pulang, tapi ini di perjalanan kita singgah sebentar di salah satu kedai yang jual ayam panggang. Ini harganya lumayan ramah di kantong, sekitar 10 yuan kita bisa dapat 3 potong seperti ini. Nah, proses pembuatannya itu ayamnya diputar-putar seperti ini. Mungkin ini pakai oven atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas prosesnya itu seperti ini. Oke teman-teman, nah ini kita sudah di jalan pulang. Dan ternyata hari ini pemandangannya ini lampion-lampion yang ada di atas ini, yang digantung di kabel-kabel atau tali apalah ini, sudah diganti dengan yang baru. Dan sekarang kita sudah sampai di rumah. Sekarang saya mau ganti dulu taflak yang ada di meja ini jadi taflak yang baru. Dan ternyata ini setelah saya buka taflak mejanya, bentukannya itu bulat, tapi yang penting ini bagian permukaan atasnya, atas meja yang segi 4 itu bisa tertutup secara full, jadi tetap ini saya pasang di sini. Dan mungkin kalau kalian masih ingat dulu nampanku itu jatuh waktu jemur kerupuk, ini saya ganti dengan yang baru, harganya itu di harga 10 yuan.
Dan ini sudah sore teman-teman, sekarang waktunya kita untuk bakar petasan. Oke teman-teman, nah ini malam pertamanya kami merayakan Imlek. Jadi besok itu sudah benar-benar masuk di tahun yang baru. Nah di luar rumah itu tetangga-tetangga di sini sudah mulai heboh. Pokoknya di sela-sela video ini mungkin terdengar suara letusan kembang api saling bersahut-sahutan. Dan akhir kata, semoga tahun ini membawa kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang lebih tenang untuk kita semua. Gongxi fa cai, Xinian kuai. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, saya ucapkan selamat berpuasa, semoga diberi kekuatan dan keberkahan. Semoga di tahun ini dan di bulan yang suci ini kita semua dipenuhi kebaikan. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.